memadai, dan seluruh jamaah mukminin mukminat hafizahumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dalam majelis ilmu sampai akhir hayat kita senantiasa dipenuhi dengan majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita doakan juga saudara-saudara kita di Indonesia yang terkena musibah ya, dari Gunung Semeru, kemudian musibah di NTT, dan juga saudara-saudara kita yang ada di sebagian wilayah Malaysia. Sejak semalam itu terjadi banjir besar, khususnya di sekitaran Shah Alam. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala setiap kesabaran mereka. Allah selamatkan, dan kalau ada korban jiwa mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah ampuni mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan kita insyaallah melanjutkan tentang bab berharap ar-raja ila rahmatillah, berharap kepada rahmat Allah. Jadi rahmat Allah ini Bapak Ibu jemaah sekalian, karena di seluruh alam semesta ini Allah itu punya 100 rahmat, dibagi ke warga dunia itu 1 rahmat saja. 99 rahmat disimpan di akhirat. Nah, 1 yang Allah cucurkan kepada ahli dunia itulah kasih sayang ya. Rahmat itu kan artinya kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada warga dunia, warga bumi. Di antaranya ada hewan menyayangi anaknya, ada ibu sayang pada putra-putrinya, ada nenek cinta pada cucunya, dan semuanya. Kemudian diantaranya air laut ditenangkan Allah, padahal aslinya air laut ini bergejolak, tapi karena nikmat Allah, perahu-perahu kita, kapal-kapal kita bisa berlayar. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dibukanya pintu tobat setiap hari, siang malam sampai kiamat terjadi. Itu cuma satu bagian dari 99 dari 100 rahmat Allah, yang 99 ditunda untuk diberikan semuanya di akhirat nanti. Nah, 1 rahmat Allah dari 100 saja udah banyak begitu. Bagaimana nanti ya di antara ahli surga akan merasakan 99 lagi yang tidak pernah terbersit dalam hati mereka. Itulah sedikit gambaran tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kita lanjutkan adalah sebuah riwayat yang dinukil oleh faqih Abu Laits As-Samarqandi. Beliau menukis sebuah hadis Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk gambaran rahmat Allah, hadis ini juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Ketika ada satu orang yang disinyalir pada fuqaha ini antara Bani Israel atau yang hidup sebelum Nabi Isa, bahwasanya ini orang sudah membunuh banyak orang. Qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Ini orang sudah bunuh 99 orang. 99 orang banyak enggak tuh, Bu? Banyak. Bunuh 1 orang aja udah repot urusannya. Ya. Jangankan bunuh, percobaan bunuh aja udah repot. Kayak tadi malam, tadi baru sebelum sampai sini baca berita di Batu 9 daerah Tobong Bata di Tanjung Pinang itu mulai ada begal, Pak. Padahal di Tanjung Pinang kota kami itu hampir aman sentosa. Ya, tapi kalau mau jadi kota besar ya pasti ekonomi meningkat, kriminalitas pun ikut gitu. Gak pernahnya ada, sampai tadi ada yang posting di dekat perumahan Geisha, kalau Bapak Ibu tahu kilometer 9 Batu 9 itu, ya namanya Tobong Bata daerahnya. Memang daerahnya sepi di sana, tapi baru ada beberapa perumahan yang dibangun di sana. Ya. Nah itu udah heboh,
ada anaknya masih SMP naik motor dikejar 3 orang pakai parang. Alhamdulillah sampai rumah selamat. Itu udah heboh se-Tanjung Pinang. Lihat komennya sudah 400 sampai 500 komentar. Baru percobaan pembunuhan. Nah ini orang bunuhnya sudah 99 nyawa. Betapa hitam catatan perbuatan dia membunuh 99 nyawa. Pokoknya udah parah lah. Ya, cuman kita jangan pandang dari kacamata kita. Nah ini harus dipandang dengan kacamata rahmat Allah bagaimana sama orang ini gitu ya. Kemudian dia tanya sama seseorang, aku menyesal. Namanya orang bunuh 99 orang kan dihantui Pak. Ya orang kadang-kadang kita ada teman yang bawa mobil, nabrak, yang ditabrak tewas, itu merasa bersalah. Nggak bisa tidur gitu kan. Apalagi bunuh 99 orang. Nah kemudian si Fulan ini tanya pada seseorang, saya ini udah bunuh orang banyak, berapa awak bunuh? 99 orang, tolong tunjuki aku kepada seseorang, aku mau tobat. Fadalla ala rahib wa huwa abid. Maka ditunjukinlah kepada seorang rahib. Dia ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Ilmunya sih pas-pasan, tapi rajin ibadah. Nah sementara minta fatwa tentang begini-beginian, ini kan harusnya sama orang alim. Ya. Fadalla ala rahib wa huwa alim, wa huwa abid, dia tanya. Oke lah kita datang ke sana. Pas datang tanya sama ahli ibadah ini. Wahai abid, ini teman saya si Fulan ini sudah bunuh 99 nyawa. Fahal lahu min taubah. Ada enggak kesempatan dia untuk tobat? Kemudian kata si ahli ibadah, lah, macam mana mau tobat? Banyak kali nyawa yang sudah direnggut melalui tangan darahnya. Ulah ini orang udah tobat jadi emosi lagi. Diangkatnya pedang, dibunuhlah si abid. Nah loh, tadinya 99, genap pula jadinya 100. Karena salah orang minta fatwa, ya ahli ibadah kan dia punya keterbatasan ilmu. Bedanya alim sama abid itu, kalau ahli ibadah dia ibadah buat dirinya aja. Kalau ditanya tentang dasar-dasar ibadahmu, ya saya ikut guru saya, dia nggak tahu. Tapi kalau orang alim, dialah yang mengajarkan masyarakat untuk ibadah. Ini caranya, ini dasarnya, ini fadilahnya, ini caranya, ini kesalahannya, itu orang alim. Cuma karena yang pertama salah orang, akhirnya dari 99 lengkaplah 100. Kemudian mereka bincang lagi, gimana sih kamu? Saya pengen tanya solusi nih. Saya mau tobat, jadi nambah malah. Akhirnya fadalla ala alim. Maka oke, saya tahu ada satu orang lagi. Datanglah mereka ke seorang alim. Maka tanyakan, wahai alim, ya fa innahu qad qatala mi'ata nafsan. Ini orang sudah bunuh 100 orang kawan saya nih, wahai alim. Fahal lahu min taubah, apakah ada kesempatan tobat bagi dia? Maka sang alim mengatakan, ma yamna'u bainahu wa baina taubah. Apa yang bisa menahan antara dirinya dan tobat? Tidak ada. Selama matahari belum terbit dari barat, selama kiamat belum terjadi, maka tobat itu terbuka siang malam. Siapa yang bisa menghalanginya? Tapi dia bunuh 100 orang. Siapa yang bisa menghalanginya? Tapi kata alim ini, kamu jangan balik ke kampungmu. Kamu tinggal di mana? Di sini. Oh, ya, walaupun sebagian periwayat mengatakan nggak dibilang nama negerinya. Takut negerinya sekarang udah baik, kita bilang jelek, marah nanti. Ya. La tarji ila baladik, jangan kamu balik ke kampungmu. Fa innaha ardu su'in, karena tempat kampungmu kampung yang jelek. Banyak ahli maksiat di sana, jarang orang yang ibadah. Tapi setelah kau tobat ini, ya, intalik ila ardin kadza wa kadza. Ya, kamu pergilah ke satu tempat, ya,
sebagian muhaddits mengatakan tempatnya adalah Basrah di Irak. Pergilah kamu ke Irak, fa innaha ya ibadallah ya'budunallah wa la yusyriku bihi syai'a wa ya'maluna bi'amali ahlil jannah. Kamu pergi ke Basrah, di sana banyak orang soleh. Daripada kampung kamu, hijrah dululah katanya, cari suasana yang kondusif mendukung ibadahmu. Karena di Basrah itu ada orang-orang yang beribadah dan beramal dengan amalan ahli surga. Jangan pulang ke kampungmu, nanti kamu terpengaruh lagi. Pergi ke sana ya, setelah taubat. Baik-baik, ini orang sejuk hatinya. Udah betul-betul, ya Allah, aku betul-betul ingin taubat. Gak mau pulang aku ke rumahku, tempat kampungku, gak mau. Kenapa? Aku ingin taubat sebagaimana yang diarahkan ulama ini. Maka akhirnya dia pergi ke sana, ke Basrah, ya. Nah, di tengah perjalanan rupanya ya fa'atathul maut, tiba-tiba takdir Allah menentukan dia meninggal. Belum sampai lagi, meninggal dia. Dan ketika dia meninggal, rupanya apa yang terjadi? Nabi menceritakan, ya, fanazala malaikatul azab wa malaikatur rahmah. Maka turunlah malaikat azab, turun juga malaikat rahmat. Dua malaikat ini berebut. Ana akhidun bihi, aku yang berhak ngambil dia, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat, wa ana akhidun bihi, tidak, aku yang ambil dia. Malaikat azab ambil pengen azab, malaikat rahmat pengen ambil nyelamatin dia. Berdebat. Apa alasanmu ya malakal azab? Kata malaikat azab, fa innahu lam ya'mal khairan qattun, dia belum beramal apa-apa, tapi dia udah tobat, tapi dia belum ngapa-ngapain. Dia belum nyampe lagi, belum lagi ibadah rutin di sana, belum, baru perjalanan. Terus apa malaikat rahmat? Kamu turun, apa hak kamu untuk mengambilnya? Kemudian kata malaikat rahmat, faqad taba taubatan, ya, wa yakun minat taibin, dia sudah tobat dengan tobat yang sungguh-sungguh, dan dia termasuk orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak bisa mereka bertengkar, ya, sampai Allah turunkan malaikat satu lagi. Kata para ahli fikih, ini malaikatnya Jibril, tapi ada yang mengatakan enggak disebut, ya, wa yakuna hakiman lahuma, akhirnya dia jadi hakim penentu antara yang dua ini malaikat. Siapa yang berhak ngambil ini, rohnya ini, apakah malaikat azab atau malaikat rahmat? Dia pembunuh 100 nyawa, dia tobat yang sungguh-sungguh. Maka akhirnya malaikat hakim ini yang di tengah-tengah ini mengatakan, ya, waqisu baina qaryataini, baik, sekarang kalian ukur jaraknya dari titik dia mati, ya, ayyuhuma aqrab, lebih dekat kemana? Kalau umpamanya diukur mayatnya dia ini lebih dekat ke kampungnya yang jelek, maka malaikat azab ambil dia. Tapi ketika diukur dia lebih dekat kepada kampung yang baik Basrah itu, maka malaikat rahmat ambil dia. Ini solusinya. Maka ketika mereka mengukur bertiga, ya, fawajadu aqrab ila ardil ladzi saufa ya'ti, dia lebih dekat kepada negeri yang dia mau tuju. Berapa? 1 jengkal. 1 jengkal. Segini. Sejengkal inilah kesungguhan taubat yang menyebabkan rahmat Allah turun sama ini orang. Maka diambillah dia oleh malaikat rahmat. 100 nyawa sudah dihabiskannya. Tapi ketika dia taubat sungguh-sungguh, niat sudah pancang kuat, dan dia sudah ikhtiar,
Walaupun belum nyampe, tapi dia udah ikhtiar. Contoh ikhtiarnya apa? Dia udah pergi berjalan. Maka Allah jadikan ini asbab, ya, min rahmatillah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi itu kasih catatan di Riyadhus Shalihin tentang ini. Ya. Apa kata Imam Nawawi di antaranya kenapa dia bisa selamat? Ya. Rupanya gimana? Yang pertama, ini orang waktu nafasnya sebelum habis dia merangkak pakai dadanya. Sungguh-sungguh pengen pergi. Dia merangkak sampai akhirnya lebih 1 jengkal itu. Tapi kata beliau yang kedua, dia tidak merangkak, tapi apa? Radhiyallahu anhu, Allah ridho sama orang ini. Sampai akhirnya Allah perintahkan bumi, wahai Basrah, mendekatlah kamu kepada dia dengan perintahku. Ini kata Imam Nawawi. Mendekatlah kamu atas perintahku, maka bumi itu bergeser mendekat kepada dia, ya, min alamatir ridha, tanda Allah ridho sama tobatnya ini orang, Allah cucurkan rahmat yang begitu besar. Ya. Akhirnya apa? Dia selamat. Ini sesuai dengan hadis yang disebut wa inna ahadakum, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian, kata Nabi, ya, la ya'malu bi amalin ahli nar, dia beramal seumur hidupnya dengan amalan neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dia dan neraka itu tinggal sehasta, dikit lagi masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi di akhir hidupnya dia manuver total, dia hijrah total, dia taubat total, dia jemput rahmat Allah. Fayamalu bi amalin ahlil jannah fayadkhuluha, sampai akhirnya dia di ujung hidupnya beramal dengan amalan surga sampai masuk ke dalamnya. Allah ridho sama dia. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadis Arba'in nomor 4 kalau saya tidak salah. Hadis Arba'in Nawawi. Inilah salah satu rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah ada kata pesimis sebagai seorang muslim. Dosa saya segini, saya berzina, saya beriba, saya nipu. Gak usah dipikirin lagi. Allah itu Ghafur. Allah itu Maha Pengampun, rahmatnya itu luas. Tapi dosa saya udah penuh catatannya. Ingat hadis qudsi. Ini selalu saya sampaikan kepada jamaah. Karena saya tidak tahu kan latar belakang masing-masing orang. Tapi intinya Islam itu buka pintu tobat yang besar sebesar-besarnya. Bahkan dalam hadis qudsi Allah bilang apa? Ya ibadi, lau kana dzunubuka mala'ati samawati wal ard. Wahai hambaku, kalau dosamu penuh langit dan bumi ini dengan dosa engkau, wahai hambaku. Terus orang ini kan lemah, dosaku udah banyak, sepenuh langit dan bumi. Tapi kata Allah apa? Lau kana dzunubuka mala'atis samawati wal ard la ghafartu laka wala ubali. Pasti ku ampuni kamu, aku enggak peduli. Walaupun penuh ini langit, dosa semua nih, bumi. Tapi ampunan Allah apa? Lebih luas. Kalaupun dosamu sebesar dunia, ampunanku lebih besar dari dunia. Kalau dosamu memenuhi tata surya, ampunanku lebih besar dari galaksi dan tata surya itu. Dan Allah dalam hadis qudsi itu mengatakan la ghafartu laka, pasti ku ampuni kamu, fala ubali, aku enggak peduli. Maksudnya apa? Allah enggak peduli hitamnya kita dulu, banyaknya dosa kita dulu, asal kita sungguh-sungguh aja, Allah akan buka kesempatan kita menjadi ahli surga. Makanya jangan putus dari rahmat Allah. Seberapapun buruknya kita, Allah enggak lihat. Allah nanti lihat di endingnya. Karena itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu nanti endingnya, bukan pertamanya, Pak. Anda pertamanya soleh, tapi sebelum wafat amalannya ahli neraka, ya nggak bisa.
Nanti yang dilihat Allah tuh endingnya, penutupannya yang dilihat Allah. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung dari penutupannya seperti apa. Makanya mudah-mudahan penutupan kita penutupan yang baik. Doa penutupan yang baik itu mudah-mudahan kita husnul khatimah. Husnu artinya baik, khatimah penutupan. Kan selalu kita doa gitu, Pak. Gimana supaya kita di khatimahnya husnul? Sekarang pertahankan. Kalau perlu gigit amalan itu dengan gigi geraham. Walaupun dunia diambil semuanya, amal soleh nggak boleh hilang. Itu yang harus dipertahankan. Sampai nanti Allah jemput kita dengan tutup usia, dengan husnul khatimah, itu caranya. Ya, jadi caranya gimana supaya bisa begitu, Ustaz? Yang pertama, yaitu amal terus istiqomah. Hadir dalam majelis ilmu, karena majelis ilmu itu boosternya. Kita kalau lagi nggak semangat datang ke majelis ilmu, di booster lagi, semangat lagi. Coba kalau nggak percaya, seminggu Bapak nggak usah duduk kajian subuh. Itu sholatnya lemah, baca Quran malas, sedekahnya turun, gitu. Tapi kalau kita di booster, apalagi di Al-Munawwarah, tiap hari berkah. Udah semangat, lemah, semangat lagi. Ketemu ustadz yang lain, semangat lagi. Ketemu ustadz lagi, semangat lagi. Ya, yang kedua, punya komunitas yang bagus. Berkawan yang bagus-bagus. Jangan berkawan ngajak dugem. Dugem yuk, dugem. Masya Allah, ya. Pasti jadi jelek. Tapi kalau kawan yang bagus, yuk majelis yuk. Yuk kajian ilmu yuk. Yuk ke masjid yuk, kan gitu. Yang ketiga berdoa, ya. Banyak berdoa agar Allah kasih kita kekuatan hati sampai mati. Doa dari Quran apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doanya. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau kasih kami petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah kami dari sisimu rahmatmu. Tuh, kita butuh rahmat sampai mati nanti. Innaka antal wahhab, ya. Doanya yang lain dari hadis apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Boleh pakai jamak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Doa itu terus sampai akhir usia, mudah-mudahan istiqomah. Ya. Nah, itu yang pertama yang kita bahas. Dan rasa harap kepada rahmat Allah ini memang harus besar. Ya. Karena itu sebuah riwayat dari Hasan, ya. Bahwasanya Nabi pernah mengatakan perasaan berharap pada rahmat Allah itu memang harus besar, dan harus di dalam diri manusia harus ada dua sifat, Bapak Ibu. Ini harus terkumpul. Apa kata Nabi? Majtama'ar roja wal khauf. Tidaklah berkumpul rasa harap dan takut. Harus ada rasa harap, ya, dan takut fi qalbi imri'in, di hati seseorang, ya, indal maut, saat dia mau mati, illa a'tahu Allahu ma yarju wa sarfa anhu ma yakhaf. Kecuali, ya, kalau di hati seseorang sampai dia mati terkumpul rasa harap dan takut, harus ada dua nih. Maka ketika dia mati nanti, Allah akan berikan apa yang dia mau, Allah akan hindarkan apa yang dia takut. Jadi itu namanya, harus ada ar-raja. Ar-raja itu berharap. Al-khauf itu takut. Berharap masuk surga, takut masuk neraka. Itu yang paling balance sikap seorang mukmin. Sampai Nabi bilang itu, majtama ar-raja wal khauf, tidaklah berkumpul dua sifat ini dalam hati seorang mukmin kecuali nanti matinya Allah kasih yang dia mau, dia cita-citakan, dan matinya Allah hindarkan apa yang dia khawatirkan. Kalau satu kurang seimbang, misalnya dia khauf aja, dia takut masuk neraka, dia takut diazab Allah, dia takut musibah,
habis takutlah, nggak mau ke masjid lah. Akhirnya nggak beribadah. Tapi kalau dia harap doang, berharap, dia berbuat. Terus dia bergantung pada amalnya. Saya ini orang soleh. Akhirnya tidak takut pada Allah, tidak tawadu hatinya. Makanya yang paling sempurna adalah kamu beribadah, kamu mengharap Allah kasih rahmatmu, Allah kasih ridho sama kamu, dengan Allah kasih surga buat kita, Allah kasih husnul khotimah. Dan takutlah, ya Allah jangan aku sampai masuk ke nerakamu. Itu harus dua sifat ini harus ada. Makanya kita kalau doa para ulama kan suruh dua-duanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, kan? Ya Allah minta surga jangan neraka, ya Allah minta surga jangan neraka. Kan begitu. Dua-duanya kan? Ente sebenarnya mau surga atau pengen dihindarin dari neraka sih? Iya dua-duanya lah. Saya pengen masuk surga, saya nggak mau masuk neraka. Enak banget, ya emang enak jadi orang muslim. Terus ente maunya apa? Saya mah yang penting jangan masuk neraka aja. Berarti nggak usah di surga ya? Kan nggak mau. Tapi doa itu dalam hadis Nabi ajarin kalau habis sholat atau di doa-doa waktu mustajab 3 kali, Bapak Ibu. Ya. Hadisnya sahih. Kata Nabi, man sa'alal jannah thalatha marrat, barang siapa minta surga 3 kali, maka surga akan memohon pada Allah. Surga minta, ya Allah, adkhilhu minni, jadikan dia masuk ke dalam aku, kata surga. Kenapa? Dia minta aku terus, kata surga. Ya. Kemudian siapa yang berdoa memohon agar dilindungi dari aku, kata neraka, ya, barang siapa yang berdoa berlindung dari azab neraka 3 kali, maka neraka akan bilang, ya Allah jauhkan dia dariku karena dia terus berlindung daripadaku. Cuman dalam hadis itu 3 kali, namun tidak disebut redaksinya apa. Intinya minta sorga, minta neraka dilindungi 3 kali lah. Terserah mau pakai apa. Nah kalau yang sering dibaca ulama kita di Indonesia, di Asia Tenggara itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Baca lagi, itu baru sekali kan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ustaz, kok Pak Imam bacanya sekali? Pak Imam tak berani lah panjang-panjang, nanti kena komplain. Terus kalau Pak Imam sekali, ya tambahlah sendiri, manja betul. Tambahlah sendiri 2 lagi, apa susahnya? Sambil jalan ke rumah pun dapat. Betul Bu, kadang-kadang dilema jadi imam nih. Saya udah bertahun-tahun jadi imam, sekarang udah pensiun dini. Sekarang banyak keliling kajian. Kenapa? Kita kepanjangan dikomplain, kependekan sedikit kali katanya. Nah, itulah susahnya jadi imam. Makanya imam itu memang yang umum-umum aja. Terus ada yang doa nggak dibaca imam. Itu tandanya apa? Kita harus mandiri. Jangan bergantung sama ustadz terus. Sama ustadz belajar yang dibacakan imam. Kalau ada yang pengen lebih, ambil sendiri. Tapi kalau kira-kira itu doanya susah, pakai yang gampang aja, yang gampang. Yang gampang lebih mudah lagi. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Artinya sama, ya Allah, nas'alukal jannah, aku memohon kepadamu surga, wa na'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu minan nar, dari neraka. Itu yang paling gampang. Nggak bisa juga, ya Allah surga ya Allah, ya Allah surga ya Allah, ya Allah surga ya Allah, ya Allah ampun, jauhi neraka. Gitu doang ya. Nggak bisa juga, malas sekali. Jangan jadi begitu ya. Jadi seperti itu, harus terkumpulnya ya di dalam hati seorang mukmin rasa berharap kepada Allah dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain, ya, riwayat Bukhari dan Muslim juga, Nabi pernah ditanya tentang rahmat Allah ini.
Jadi Nabi bilang, ya, bahwasanya Nabi mengatakan, lan yanjua ahadakum bi amalihi. Kalian seorang pun tidak akan yang selamat karena amalnya. Makanya sudah jadi amal soleh jangan sombong juga. Karena kita beramal belum tentu Allah kasih ridho dan rahmat. Kalau nggak diterima gimana? Ya. Makanya kata Rasulullah, kalian itu di akhirat belum tentu seorang pun, salah seorang di antara kalian selamat gara-gara amalnya. Qalu, sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu ya Nabi? Iya, aku juga. Aku nggak akan selamat cuma karena amal. Wala ana, kata Nabi, illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali apa? Allah sudah membantu aku dengan rahmatnya. Tuh. Ya. Faqaribu wasaddidu, makanya kata Nabi, maka beramallah, mendekatlah kepada Allah, lakukanlah perbuatan yang lurus, ya, maka engkau akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi jangan saya masuk surga karena saya sholat 5 waktu, saya soleh, saya rajin baca Quran. Enggak, maksudnya gini, ya Allah dengan amalku ini turunkan rahmatmu padaku, gitu caranya. Jadi jangan sombong dengan amal. Kalau sombong dengan amal, nanti dadanya membusung gitu. Dada membusung itu merasa soleh. Merasa soleh itu al-kibru, sombong. Hati-hati. Tapi bagusnya beramal tuh merasa kurang aja, sehingga Anda haus. Udah sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, masih kurang nih Ustaz. Kenapa? Sholat tahajudnya masih belum. Masih kurang apa? Masih kurang khusyuk. Saya sudah ke masjid 5 kali, masih kurang, belum di awal waktu. Jadi merasa kurang. Kalau merasa kurang itu kita termotivasi untuk terus menyempurnakan. Nabi juga bilang gitu. Tapi bukan berarti ya udah nggak usah beramal. Yang penting rahmat Allah. Ya nggak akan ada rahmat kalau nggak ada amal. Yang penting kan rahmat Allah. Nggak usah beramal. Ya mimpi kamu. Sama juga pengen gaji 20 juta kerja, tapi pengennya tidur di rumah. Nah inilah orang yang pengen rahmat tapi nggak beramal, nggak bisa. Ya, jadi harus beramal dan memohonlah rahmat Allah. Karena dengan amal itulah Allah cucurkan rahmat. Rahmatnya inilah yang membuat kita selamat dunia, bahagia di akhirat. Ya. Ada satu perkataan dalam Tanbihul Ghafil ini dikutip satu perkataan dari Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad ini Imamul Haramain. Ya, Fudail bin Iyad ini adalah imamnya 2 negeri haram. Apa kata beliau? Al-khawf, ya, rasa takut itu kepada Allah, madamar rajul sahihan afdal. Rasa takut itu paling utama kepada seseorang yang lagi sehat. Jadi kalau dia lagi sehat, rasa takut kepada Allah itu yang lebih utama, ya. Fa idza marida wa ajiza, kalau dia lagi sakit, dia lagi lemah, anil amal farraja'u afdal, maka rasa harap lebih utama kalau orang lagi sakit. Kenapa? Karena kalau orang lagi sehat, kan dia bisa beramal apa saja. Cuman hati-hati dengan rasa sehatnya, dengan kekuatannya itu, dia juga bisa melakukan apa saja yang Allah murkai. Orang yang lagi sakit, dia mau beramal kan tidak bisa banyak. Jadi dengan apa? Dia beramal dengan apa yang dia minta, sisanya dia berharap terus agar Allah berikan ganjaran yang paling maksimal. Makanya dalam hadis yang lain, hadis Bukhari, Nabi itu bilang begini, ya, orang yang selama, misalnya ibu, selama bapak ibu istiqomah nih, sholat qobliyah ba'diyah tiap hari, tiba-tiba seminggu sakit, nggak kuat sholat, yang penting yang wajib aja. Nah itu Nabi bilang apa? Selama seminggu dia sakit, nggak qobliyah ba'diyah, nggak kuat, tetap dihitung pahalanya. Kaifa kana ala sahih, sebagaimana dia amalkan waktu sehat. Makanya bapak ibu kalau lagi sakit, lagi lemes misalnya, ya namanya sakit datang kan penggugur dosa.
Nggak bisa, misalnya kalau lagi sehat saya bisa tilawah 1 juz, waktu sakit cuma 3 lembar. Itu ditulis Allah sempurna. Kalau yang menghalanginya sakit, bukan malas. Maka ala sahih, dia akan mendapatkan as-sawab, ya, pahala makana ala sahih, sebagaimana waktu dia sehat. Karena sakit, Allah ambil nikmatnya sikit kan, tapi dia tetap lakukan, maka dia akan dihitung pahala sebagaimana dia biasanya istiqomah. Ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan kita pesimis, ya, jangan kita pesimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak ganjaran. Yang penting berharap aja. Berharap, ya, karena rahmat Allah itu begitu luas bagi kita. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang lain di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini beliau menulis ada 5 ayat dalam surat An-Nisa yang melambangkan betapa besarnya rahmat Allah. Ya. Mohon maaf, 4, ya. Arba'u ayatin fi suratin Nisa khairun minad dunya jami'a. Jadi di dalam surat An-Nisa ini ada 4 ayat yang melambangkan rahmat Allah. Ini ayat maknanya lebih baik dari dunia dan isinya. Surat An-Nisa. Kalau bisa ada waktu, ada kesempatan, hafalin Pak. An-Nisa itu agak belibet juga waktu dihafalin, tapi nikmat itu. Wah, banyak isinya, luar biasa. Ada 4 ayat dalam surah An-Nisa, yang di dalam surah An-Nisa itu tanda rahmat-rahmat Allah. Yang pertama di ayat 116. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfir, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirik enggak diampuni. Selain syirik semua diampuni. Selain syirik semua diampuni. Ini konteksnya kalau udah dibawa waktu sampai mati ya. Sebenarnya kalau sebelum mati syirik aja diampuni, dia tobat, diampuni. Ini maksudnya dosa yang dibawa ke akhirat. Syirik enggak diampuni. Tapi apa kata Allah? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik semua aku ampuni kata Allah. Semua. Sehitam apapun, separah apapun, di luar syirik semuanya Allah ampuni. Gak usah disebut misalnya. Ya Ustaz, saya pernah minum sampai 1 peti, Allah ampuni. Ya Ustaz, saya pernah berzina, wah diampuni. Saya pernah nipu sekian, diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Selain syirik semua Allah ampuni. Itu rahmat Allah. Jadi jangan lagi lemes. Ya. Yang kedua, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 64. Ya. Apa bunyinya? Ya. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau kamu menzalimi dirimu, maksudnya apa? Kamu dosanya banyak betul dengan kezaliman buat diri kamu sendiri. Ja'uka, dia datang kepadamu. Maksudnya apa? Datang kepada Allah. Fastaghfirullah, minta ampunan kepada Allah. Ya, jadi ada orang nih di zaman Nabi nanya sama Nabi, "Ya Nabi, saya banyak dosa. Banyak. Saya sudah menzalimi diri saya dengan banyak." Makanya kata Allah, kalau dia nanya sama kamu tentang ini, orang yang hitam, yang kelam tanya kamu,
tentang apakah aku ampuni? Jawab, Allah ampuni semuanya selain syirik. Kenapa? Nanti di akhirat kamu akan mendapatkan lawajadullaha tawwabar rahima. Kamu akan dapati Allah itu maha tawwab, menerima tobat, rahimah, rahmat, kasih sayang. Allah titip pesan sama Nabi Muhammad. Karena dulu kan waktu awal keislaman ada yang pernah nyembah berhala gitu kan. Bahkan ada yang ngubur anaknya hidup-hidup, nanya sama Nabi, aku ada kemungkinan gak jadi orang baik? Ada. Nanti di akhirat kamu akan mendapatkan Allah itu maha penerima taubat, ya, dan maha penyayang. Berapa menit lagi? Habis? Udah habis ya? Oke, saya habisin 2 ayat ini ya. Ayat yang ketiga, ayat 31. Tentang menjauhi dosa-dosa besar. Ya, habis 2 ayat ini kan ada 4 tadi. Ya, pertama 112, 116, yang kedua 64, yang ketiga ayat 31. Ayat 31 ini bunyinya tentang menjauhi dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ya, kalau sekiranya kamu menjauhi dosa besar, ya, maka dosa-dosamu yang kecil diampuni tanpa ibu minta. Syaratnya apa? Jauhi dosa besar. Jauhi dosa besar. Dalam hadis juga begitu. Barang siapa, ya, antara Jumat ke Jumat, ya, ini hadisnya banyak, antara Ramadan ke Ramadan, antara Jumat dengan Jumat, keduanya antara umroh dengan umroh mengampuni dosa-dosa. Jadi kalau Bapak Jumat tobat, Jumat depan semuanya dosa kecil diampuni, asal apa? Menjauhi dosa besar selama sepekan. Dari umroh 2015 umroh, 2022 insya Allah umroh, antara 5 tahun itu diampuni dosanya yang kecil selama apa? Menjauhi dosa besar. Nggak usah minta lagi, nggak usah minta, langsung dikasih. Antara Ramadan kepada Ramadan 1 tahun kan diampuni dosa-dosa kecil selama apa? Selama Ramadan jauhi dosa besar. Ya, ayat yang terakhir, ya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk atau menzalimi dirinya dengan kemaksiatan, ya. Thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang dolim, dosa, maksiat, kemudian istighfar pada Allah, mohon ampun, maka kamu akan mendapati Allah itu maha pengampun, maha penyayang, rahmatnya buat kamu. Ya, ini 4 yang kata penulis kitab Tanbihul Ghafil lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa? Optimisme terhadap rahmat Allah. Jadi terus Bapak Ibu beramal soleh yang banyak, berharaplah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah termasuk menjadikan kita orang yang mendapatkan cucuran rahmat yang begitu besar. Sehingga dengan rahmat itu dosa kita dihapuskan, surga kita didekatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, terlebih dan terkurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.